Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakia Afifah dengan NIM 19051555261. Video ini adalah tugas mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Untuk itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Zulhafiz SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, materi yang akan saya bahas di sini adalah tentang teks narasi, mulai dari pengertian, ciri-ciri dan fungsi, unsur pembentuk dan struktur dari teks narasi, dan jenis-jenis dari teks narasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari teks narasi. Teks narasi adalah teks yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Teks ini bersifat fiktif atau imajinatif, tetapi masih masuk akal dan mengandung kebenaran-kebenaran yang didramatisasi dengan hubungan-hubungan antar manusia. Namun, tak jarang pula teks narasi ini bersifat non-fiktif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teks narasi adalah teks yang menyampaikan peristiwa yang terjadi pada suatu tokoh, mulai dari latar belakangnya terjadi peristiwa tersebut, hingga puncak permasalahan peristiwa dan penyelesaiannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari teks narasi. Yang pertama, mengisahkan tentang suatu peristiwa atau kejadian. Yang kedua, cerita disusun berdasarkan urutan waktu. Yang ketiga, menekankan alur cerita secara kronologis. Yang keempat, mengandung nilai estetika. Dan yang kelima, narasi disusun berdasarkan konflik. Selanjutnya adalah fungsi dari teks narasi. Teks narasi ini berfungsi untuk mengisahkan suatu peristiwa atau cerita melalui rangkaian alur cerita dan unsur-unsur lainnya. Kemudian, dalam beberapa tipe teks narasi tertentu, teks ini bertujuan untuk menambah pengetahuan pembaca atau pendengarnya mengenai suatu hal, seperti contoh pada teks sejarah, berita berbentuk narasi, dan sebagainya. Selanjutnya adalah struktur dari teks narasi yang terdiri dari 1. Pengenalan yang berisi gambaran awal atau pengenalan situasi cerita. Yang kedua, pemunculan konflik, yaitu pemunculan peristiwa yang terjadi, di mana di sini sudah terlihat permasalahan yang terjadi dalam teks tersebut. Yang ketiga, ada klimaks, yaitu puncak terjadinya konflik. Dan yang terakhir ada anti klimaks, yaitu penutup kisah atau akhir dari kisah tersebut. Biasanya pada bagian ini juga berisi kesimpulan dari keseluruhan teks. Nah, pembahasan yang terakhir adalah jenis-jenis dari teks narasi. Yang pertama ada teks narasi ekspositoris. Teks jenis ini bersifat informatif dan isinya jelas, sehingga membuat pembacanya dapat dengan mudah mengerti apa maksud dan isi dari teks tersebut. Teks ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembacanya. Yang kedua, teks narasi artistik. Teks jenis ini bersifat imajinatif dengan bahasa yang figuratif dengan tujuan untuk menghibur pembacanya dan memberikan efek keindahan serta pengalaman bagi pembacanya. Yang ketiga ada teks narasi sugestif. Teks jenis ini memberikan sugesti kepada pembacanya untuk meyakinkan pembaca terhadap suatu hal. Nah, berikut ini adalah masing-masing contoh dari teks narasi. Ada teks narasi ekspositoris, teks narasi artistik, dan teks narasi sugestif.